Definisi lokasi. Definisi dari lokasi adalah letak, tempat atau penentuan suatu benda, keadaan pada permukaan bumi. Lokasi adalah tempat di mana orang-orang biasa berkunjung. Lokasi dalam hubungannya dengan pemasaran adalah tempat yang khusus dan unik di mana tempat tersebut dapat digunakan untuk berbelanja. Maka dapat disimpulkan bahwa lokasi yang dimaksud adalah suatu letak atau tempat yang tetap di mana orang bisa berkunjung untuk berbelanja. Tempat itu berupa daerah pertokoan atau suatu stand atau counter bar di dalam maupun di luar gedung. Lokasi yang strategis mempengaruhi seseorang dalam menimbulkan keinginan untuk melakukan pembelian karena lokasinya yang strategis, terletak di arus bisnis dan sebagainya. Keputusan tentang lokasi baik untuk perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa bisa menentukan keberhasilan perusahaan. Kesalahan yang dibuat pada saat itu dapat menghambat efisiensi. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pemilihan lokasi. Jadi, menurut Teguh Astrianto, cara pemilihan lokasi yang lebih pragmatis menggunakan 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, memilih wilayah daerah secara umum. Untuk ini ada 5 faktor dasar. Yang pertama, dekat dengan pasar. Yang kedua, dekat dengan bahan baku. Yang ketiga, tersedianya fasilitas pengangkutan. Yang keempat, terjaminnya pelayanan umum seperti penerangan, listrik, air, dan bahan bakar. Dan yang kelima adalah kondisi iklim dan lingkungan yang menyenangkan. Terus, yang kedua, memilih masyarakat tertentu di wilayah yang dipilih pada pemilihan tingkat pertama. Pemilihan didasarkan atas 6 faktor. Yang pertama, tersedianya tenaga kerja secara cukup dalam jumlah dan tipe skill yang diperlukan. Yang kedua, tingkat upah yang lebih murah. Yang ketiga, adanya perusahaan yang bersifat suplementer atau komplementer dalam hal bahan baku, hasil produksi, buruh, dan tenaga yang terampil untuk dibutuhkan. Dan yang keempat, adanya kerjasama yang baik antar sesama perusahaan yang ada. Yang kelima, peraturan daerah yang menunjang. Dan yang keenam, kondisi kehidupan masyarakat yang menyenangkan. Sedangkan yang ketiga adalah memilih lokasi tertentu. Selanjutnya ada faktor-faktor lokasi usaha. Menurut Fandi Jiptono, pemilihan tempat atau lokasi fisik memerlukan pertimbangan cermat terhadap faktor-faktor berikut. Yang pertama ada akses. Misalnya, lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana transportasi umum. Yang kedua, visibilitas, yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari jarak yang normal. Yang ketiga ada lalu lintas atau traffic, yaitu menyangkut 2 pertimbangan utama. Yang pertama, banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan peluang besar terhadap terjadinya bullying, yaitu keputusan pembelian yang sering terjadi spontan, tanpa perencanaan dan atau tanpa melalui usaha-usaha khusus. Dan yang kedua, kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa juga jadi hambatan. Tempat parkir yang luas, nyaman dan aman, baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Terus yang keempat ada ekspansi, yaitu tersedianya tempat yang cukup luas apabila ada perluasan di kemudian hari. Dan yang kelima, lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung produk yang ditawarkan. Sebagai contoh, restoran atau rumah makan berdekatan dengan daerah pondokan, asrama, mahasiswa kampus, sekolah, perkantoran, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tempat usaha yang strategis dengan 6 pertimbangan. Yang pertama, perhatian kepadatan penduduk dan tingkat keramaian di sekitar tempat usaha. Lokasi dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dan keramaian yang dapat menjadi faktor utama dalam memilih lokasi. Tempat usaha yang strategis tentu dibarengi dengan banyaknya orang yang tinggal di sekitar lokasi. Hal itu yang dapat menjadikan bisnis dapat membawa keuntungan. Yang kedua, amati usaha-usaha yang mendukung di sekitar lokasi. Apapun usahanya tentu harus mempertimbangkan hal ini. Usaha-usaha lain yang mendukung bisa menyangkut warung makan atau toko kelontong yang menyediakan kebutuhan kecil.
Cek usaha apa saja yang berada di sekitar lokasi. Minimal ada satu warung makan atau toko kelontong. Jadi bisa jika sewaktu-waktu dapat membutuhkan sesuatu tinggal berjalan kaki. Hal tersebut dapat memberikan keuntungan jika bisnis yang digeluti itu di bidang properti seperti kos. Selanjutnya, pilihlah tempat usaha yang strategis dengan kompetitor rendah. Semakin sedikit kompetitor di area lokasi, maka semakin menguntungkan. Jadi, pilih lokasi usaha yang tingkat kompetensinya rendah atau justru belum ada sama sekali. Tentu lebih menguntungkan jika pertama kali memulai bisnis di tempat tersebut. Semakin jeli dan kreatif, maka kita juga dapat menemukan tempat usaha yang lebih strategis dengan tingkat kompetisi rendah. Pasalnya, usaha yang tengah Anda bangun itu sesuatu yang berada di luar pemikiran orang-orang. Yang keempat, sesuai dengan budget. Menurut Henry Ford, dalam bisnis yang hanya tentang uang adalah bisnis yang jelek. Memang benar adanya. Jika kita mengejar keuntungan tinggi dan angan-angan yang dapat mendapatkan hasil banyak dengan memilih lokasi usaha di pinggir jalan tanpa memperhitungkan faktor keuangan, sudah pasti bisnis tidak akan berkembang. Tidak ada budget yang cukup untuk membeli atau menyewa bangunan sesuai dengan porsi yang tepat. Yang terpenting adalah bagaimana kita merencanakan budget yang sesuai dengan kemampuan kita. Yang kelima, cari yang dekat dengan target pasar. Tidak mungkin jika target pasar adalah pekerja kantor yang mencari kos, tetapi lokasi bisnis ada di wilayah pinggir yang jauh dari area perkotaan. Jadi, tentukan sasaran penjualan terlebih dahulu sebelum memilih lokasi. Pilih lokasi yang dekat target jika ingin bisnis sukses. Terus yang terakhir, yang keenam, yaitu cek prosedur perizinan bisnis di lokasi usaha berada. Sebelum memutuskan, alangkah baiknya kita mengecek bagaimana perizinan bisnis di lokasi yang ingin ditempati. Jika susah, lebih baik tinggalkan, cari lokasi yang lain. Pasalnya, perizinan yang rumit akan terkesan mempersulit, hanya akan menghambat bisnis.